Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to UID Network Education and Learning. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Alhamdulillah kembali lagi sama kita nih di UID Network dengan tema yang berbeda lagi dari tema yang lalu. Gimana siaran kita yang tahun lalu? Udah ditonton atau belum? Kalau belum boleh ditonton dulu ya. Khusus untuk hari ini kita punya tema tentang hal yang belakangan ini rame banget nih teman-teman di berbagai platform media sosial ya, diantaranya tentang perlu nggak ya kuliah, nggak usah kuliah gitu kan ya. Bahkan ada yang bilang saya nggak kuliah aja tapi saya jadi bos gitu. Ini menurut kami adalah sebuah isu yang menarik teman-teman, karena sebenarnya bicara tentang kata pendidikan itu sendiri temanya luar biasa sekali. Nah, untuk ngebahas itu, hari ini kita patut bergembira karena kita punya narasumber yang sangat luar biasa. Pastinya teman-teman juga udah kenal nih. Ya, hari ini saya agak sedikit grogi ya karena dengan beliau nih hari ini. Supaya teman-teman nggak penasaran siapa ya narasumber kita hari ini yang akan membahas tentang tema pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Ini tema yang sangat luar biasa. Teman-teman juga pasti sudah sangat familiar dengan beliau. Dan kalau teman-teman pengen nih sering ketemu sama beliau, kuliahnya di mana? Di UIJ aja. Gitu ya. Selalu nih saya sampaikan kayak gini, kuliahnya di UIJ aja, karena sedikit informasi teman-teman bahwa beliau juga merupakan salah satu dosen favorit kami loh sebagai mahasiswa di program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta. Biar nggak terlalu penasaran, yuk kita kenalan aja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Dari suaranya, dilihat wajahnya udah kenal belum? Salam kenal Bapak dari kami UID Network. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini untuk membahas isu yang tadi saya sampaikan. Luar biasa ya Pak ya. Mungkin Bapak mau menyapa teman-teman dulu Pak. Banyak yang penasaran nih Pak. Ya, terima kasih ya Bu Eni ya. Baik. Teman-teman semua, Bapak Ibu ini yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih telah bergabung bersama UID Network ya. Ini satu fasilitas, satu media silaturahim sebetulnya. Tapi silaturahim kita bukan hanya silaturahim secara fisik, tapi ada silaturahim ilmunya, silaturahim penguatan keimanannya, silaturahim takwanya. Sila itu kan artinya menyatu, mengikat, menghubungkan. Yang kita hubungkan tentu banyak hal, dan mudah-mudahan dengan media ini hubungan kita bukan hanya secara fisik, tapi non fisik ya, hubungan batin, saling mendoakan, saling memberikan kebaikan, itu kan menjadi motivasi besar dari silaturahmi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dan selalu bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul, selalu kita mengucapkan salawat dan salam. Karena bagaimanapun itulah kata kunci ya untuk kebaikan dunia kita, untuk kebahagiaan dunia kita, untuk kebaikan dan kebahagiaan akhirat kita. Dalam konteks ini bahwa berkependidikan, yaitu menjalankan pendidikan dalam makna yang luas adalah menjalankan Islam. Kenapa muncul tadi ya anggapan kalau kuliah itu nggak penting, ngapain kuliah tinggi-tinggi? Berarti dia belum memahami esensi dari agama. Agama itu kata sahabat Ali, tuntunannya adalah ilmu. Ya, kita baca ungkapan beliau yang sangat masyhur, namun ada yang menisbahkannya kepada Imam Syafi'i. Tapi lebih awal tentu sahabat Ali. Kalau ingin kebaikan dunia, dengan ilmu. Ingin kebaikan akhirat, dengan ilmu. Ingin kebaikan dua-duanya, dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, ilmu itu kan kata kunci dari sebuah proses pendidikan. Ilmu itu harus kita pahami bukan sekedar apa yang kita tulis, bukan sekedar apa yang kita catat. Tapi ilmu itu bagi UID, saya baca itunya Bu Eni ya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ya. Nah, jadi ilmu itu adalah landasan berkehidupan kita. Bayangkan orang menjadi ayah tanpa ilmu. Bayangkan orang menjadi ibu tanpa ilmu. Bayangkan orang menjadi apalagi tanpa ilmu. Bisa kebayang nggak ya teman-teman? Jangan lama-lama ngebayanginnya ya. Tapi yang jelas tanpa ilmu
bagaimana Iya. kehidupan kita. Padahal kan salah satu dari kata kunci dalam kependidikan adalah keilmuan. Ini baru salah satu. Maka sebenarnya ketika ada yang mengatakan untuk apa saya kuliah, untuk apa saya menambah ilmunya, belum memahami esensi agama. Ayo kita bahas saja satu ayat yang sangat masyhur. Ayat pertama yang turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti ada sifat Allah, 'allamal insan ma lam ya'lam. Bayangkan esensi keimanan kita dipertaruhkan dengan keilmuan. Jadi orang yang tidak mau menambah ilmu berarti tidak meyakini Allah itu alim. Waduh, sadis banget ya. Serem ya Pak, Serem. dengarnya ya. Jadi sama dengan orang kalau tidak minta sama Allah, menganggap Allah itu tidak ada. Makanya berdoa kan kewajiban. Maka menuntut ilmu itu hakikatnya kita ingin mendapatkan sifat Allah yang maha alim. Wah, itu aja sudah paling tinggi itu ya. Belum lagi nanti kehidupan kita kan beragam nih ya. Kehidupan kita ya, saya yakin alumni UID ini kan ada yang bergerak di bidang ekonomi, teknologi, di bidang macam-macam ya Ben ya. Yang Bu ini tahu apa aja itu ya? Ya di pendidikan juga Di pendidikan banyak, Pak. ada Iya. dan sebagainya. Dan alhamdulillah. Lawyer. Lawyer juga. Ekonom juga, mungkin juga praktisi macam-macam gitu ya. Betul, Pak. Nah, ini bayangkan kalau tidak mendapatkan sentuhan pendidikan, apa yang terjadi? Kita bicara ilmu itu bukan bicara materi. Mungkin kan ada yang mengatakan ngapain kuliah lagi? Saya bisa kaya tanpa kuliah. Iya, betul Pak. Banyak tuh Pak yang begitu bilang. Saya kuliah udah sampai S3 Ustaz, tetap aja kekayaan saya segitu. Iya. Berarti sudut pandangnya. Sudut pandang kependidikan adalah sudut pandang sifatnya Allah, Al-Alim. Sudut pandang kependidikan adalah bahwa kita ingin memperbaiki kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan anak-anak kita. Bahkan saya sangat yakin ya Mbak ini, sebenarnya hasil dari kependidikan itu tidak selalu kita yang mendapatkannya. Nggak selalu kita yang merasakan gitu Iya. ya Pak. Sekarang kita baca surat Al-Kahfi. Ada teori Al-Quran. Ini teori Al-Quran tentang kependidikan. Jadi kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Saat itu pada kejadian yang ketiga, ada rumah yang dindingnya mau roboh. Maka Nabi Khidir merenovasi dinding tersebut. Nabi Musa tentu terkejut. Kami datang tidak ada yang nyambut, tidak ada yang ngasih makan. Ini malah kami kerja, malah tidak ada yang ngasih upah. Apa kata Nabi Khidir? Ini teori pendidikan beliau. Konsepnya sangat agung. Bangunan ini atau rumah ini milik seorang yatim dan kedua orang tuanya soleh. Wa kana abuhuma soliha. Perspektifnya dalam sekali. Ini punya anak yatim. Jadi nggak mungkin kita dapat upah. Kalau bicara materi nggak mungkin. Nah, tetapi kata Allah, orang tua keduanya ini soleh dan solihah. Berarti kan kependidikan orang tua itu, orang tua sudah wafat, masih mengalir kebaikannya kepada anaknya. Anak. Tadi bahwa kalau kita menganggap pendidikan hanya untuk kita, hanya untuk materi, ya kita mungkin tidak mendapatkan. Ya udah nggak usah kuliah. Bahkan nggak usah sekolah, bahkan nggak usah berpendidikan. Nggak usah berpendidikan. Kalau orientasi kita, orientasi materi, orientasi kita, orientasi spontanitas begitu ya, nggak punya rencana, nggak punya planning, nggak punya harapan-harapan. Tidak pernah ada sejarahnya orang berpendidikan itu kehidupannya tidak baik. Oke. Baik, menarik Pak openingnya ya, Masya Allah teman-teman. Tadi tuh saya mengambil satu kalimat yang bahwa kalau kita berpendidikan, kita belajar, itu artinya kita sudah menjalankan sebagian dari agama kita. Gitu Pak ya. Betul. Coba deh teman-teman bayangkan bagaimana kita hidup tanpa pendidikan. Kalau tadi Bapak di akhir bilang, ya udah nggak usah kuliah. Bahkan ya udah gak usah sekolah. Sulit sekali bagi saya, bahkan bukan sulit ya, nggak berani Pak. Saya membayangkan bagaimana peradaban itu dibangun tanpa pendidikan. Betul Pak ya. Betul. Nah artinya kalau misalnya yang tadi kita juga dengan dengar wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah
Iqra gitu Pak ya. Itu sudah sebuah esensi betul bahwa kita perlu sekali teman-teman berpendidikan. Nah, di antaranya selain untuk memberikan manfaat bagi anak kita ketika orang tua itu memiliki pendidikan yang baik, hal apa nih Pak yang menyebabkan kita sangat perlu berpendidikan gitu Pak? Ya. Jadi dalam sebuah buku ya tentang At-Tarbiyah Al-Islamiyah itu disimpulkan at-tarbiyatu la budda minha. Jadi kependidikan itu sebuah keniscayaan untuk semua aspek kehidupan. Ya. Keniscayaan kita maknai tanpa ada kependidikan maka kita tidak akan mendapat apapun dari semua aktivitas kita. Orang dagang itu yakin ada ilmunya. Tanpa ilmu gimana dia dagang? Yang ada malah ruginya lebih banyak dari untungnya. Masih mending modalnya kembali, kadang modal nggak kembali. Kadang habis semua Pak, habis dengan semua. modalnya. Belum lagi kehidupannya tidak jauh lebih baik. Nah, kemudian orang menjadi ayah dan ibu. Bisa dibayangkan nasib anaknya itu tergantung bagaimana kependidikan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Itu saja sudah kita nggak bisa ngomong apa lagi. Sebuah keniscayaan. Kemudian contoh keniscayaan yang lain bahwa proses pendidikan itu kan proses yang paling agung. Kalau proses masak, itu proses yang ya simpel lah gitu ya. Salah dikit tinggal tinggal koreksi rasa kan gitu. Kalau enggak ya udahlah ganti menu kan begitu. Nah, pendidikan kalau ada persoalan itu dampaknya adalah berketurunan. Kalau ada 7 keturunan mungkin 10 keturunan. Kita ini hasil pendidikan dulu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau mereka tidak berpendidikan, kita juga nggak akan berpendidikan. Saya juga nggak akan menempuh pendidikan tinggi. Kita nggak akan ada di sini ya Pak? Tidak akan ada di sini. Tidak akan ada teknologi ini iya, mungkin. tidak ada teknologi ini. Tapi kan inspirasi dari Nabi itu bahwa pendidikan itu penting. Tadi, la budda minha. Sebuah keharusan, keniscayaan. Paling tinggi lagi, bagaimana nanti kita berkehidupan di masyarakat tanpa pendidikan. Ya memang disinyalir bahwa pendidikan itu masih bukan menjadi primadona. Kependidikan itu masih disinyalir belum, kalau bukan berarti belum ya, belum menjadi primadona. Tapi kita tahu teman-teman ya, kontribusi agama terhadap kehidupan adalah kontribusi ilmu. Ya dulu kita sejarahnya kan, kita manuskrip lengkap, teori-teori apa lengkap, konsepsi lengkap. Kemudian mereka kan menterjemah. Ternyata mereka lebih maju. Karena mereka meyakini inilah sebetulnya cikal bakal kehidupan yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih membahagiakan, yang lebih banyak keutamaannya. Berarti mereka sendiri ya, orang yang notabene ya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, meyakini betul. Lah kita sudah dapat hidayah sebagai muslim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu disebutnya faridoh. Jadi dalam bahasa Arab itu ada faridoh, ada wajib. Kalau wajib itu skalanya lebih sempit dari faridoh. Jadi faridoh lebih tinggi. Makanya selalu Nabi menyebutkan faridoh. Misalnya zakatul fitri itu farodo Rasulullah. Farodo. Faridoh itu lebih tinggi. Karena langsung yang mewajibkannya itu Allah atau Rasul. Sedangkan kewajiban itu antara kita kewajiban. Nggak ada gitu antara kita, ini faridohnya. Ini faridoh. Gitu. Ini faridoh mahasiswa ya, enggak. Ini kewajiban. Bahkan dari sini, dari kata faridoh ini, saya sangat yakin dan ini pengalaman ya Bu Eni, kita itu lebih banyak mendapatkan sesuatu di ruang pendidikan. Banyak sesuatu. Mungkin secara teori tidak, tapi di situ ada wawasan, pengayaan, pencerahan, kemudian elaborasi berbagai hal, dan kita sangat membutuhkan. Misalnya tadi jadi pedagang ya, dia pakai ilmu supaya dagangan laku. Tapi sebetulnya ada hal yang itu sangat penting untuk dunia perdagangan. Misalnya akhlaknya, misalnya kalau sudah untung ngapain dia, itu kan orang kebingungan. Kalau nggak ada ilmunya, udah untung, ya udah selesai. Iya benar Pak, berarti dia bisa lebih bijak gitu ya Pak ya, dalam dapat untung banyak nih, untuk apa dia gunakan, untuk apa dia tahu kewajibannya gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman yang hari ini menyaksikan diskusi santai kita nih Pak, masih ada keraguan dalam hatinya, kuliah nggak ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak. Iya. Jangan ragu ya Pak ya. Jawabannya kuliah ya. Iya, jangan ragu, jawabannya kuliah. Karena sedikit informasi nih ya buat teman-teman, saya S1 saya, S2 saya mahasiswa di Universitas Islam Jakarta, Pak. Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi Bapak, Pak. Masya Allah. Iya loh teman-teman, siapa yang nggak kenal dengan beliau? Saya sangat mengagumi beliau dan saya setuju ketika beliau mengatakan bahwa dengan pendidikan, dengan ilmu kita lebih punya ruang untuk melakukan banyak hal. Setidaknya kita punya lebih banyak peluang untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan hari ini, dulu saya hanya ngefans dengan beliau, kita ada di satu forum yang sama. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, kembali ke topik teman-teman. Ada satu kalimat tadi Pak, bahwa pendidikan adalah sebuah keniscayaan, gitu ya. Karena pendidikan adalah sebuah keniscayaan, teman-teman, jangan ragu untuk mengambil langkah melanjutkan pendidikannya teman-teman. Kemana Pak melanjutinnya? Kependidikan itu kan kita punya dua patokan gitu ya. Patokan pertama adalah patokan keislaman, yang kedua adalah patokan moralitas atau akhlak. Jadi bagaimanapun kita akan mengambil tempat kita untuk mendapatkan karunia dari Allah, ilmu, rahmat dan sebagainya, kalau itu sesuai dengan keislaman, nilai-nilai keislaman kita, karena itu kan keimanan. Yang kedua adalah akhlak atau moralitas. Nah, saya baca di UID ini ada ilmu amaliyah dan amaliyah ilmiah. Itu kan satu bahasa kitanya, satu simbol, satu pembuktian bahwa persoalan keislaman itu harus juga menyatu dalam persoalan keilmuan. Karena kalau ilmu ansih, keislaman tidak ada, maka tadi orang akan puas hanya dengan ilmu. Demikian juga keislaman ansih tanpa ilmu, orang akan puas dengan Islam saja. Nah, UID ini menawarkan keislaman dan juga keilmuan. Maka perpaduan antara keislaman dan keilmuan itulah ilmu amaliyah, karena amal itu kan keislaman, amaliyah ilmiah. Kita beramal berislam atas dasar ilmu, kan tidak mau kita berislam atas kata orang, ikut-ikutan, apalagi kalau apa itu namanya yang taklid buta begitu ya, membebek begitu ya. Ya pokoknya, cuma ikutan aja, ditanya kenapa, saja, ya pokoknya kenapa saya ikut. Tidak tahu. Kenapa kuliah juga harus kita tahu. Jadi kalau persoalan di mana kita ingin menempuh pendidikan, UID ini tepat. Amin. Kenapa? Alasannya keislaman dan keilmuan menyatu menjadi satu. Berarti hasil dari pendidikan di UID ini ya variatif memang. Ada yang jadi tokoh agama, ada tokoh ilmu, ada pakar di berbagai bidang, sekaligus ada praktisi-praktisi. Berarti kan keilmuannya masuk, keislamannya juga mendampingi. Bahkan ada dosen kita yang menjadi duta besar kan begitu. Betul, Pak. Ada juga dosen yang menjadi tokoh di MUI, di DMI begitu kan. Ada juga dosen-dosen kita yang alhamdulillah sudah bisa masuk ke stasiun televisi kan. Ada juga mahasiswa-mahasiswa kita yang memang bergerak di berbagai bidang. Tapi kata kuncinya keislaman dan keilmuan jika menyatu itu akan Allah anugerahkan limpahan yang sangat agung. Oh, alhamdulillah, masya Allah, terjawab ya teman-teman. Nah, coba nih, pasti kan ada nih alumni kita nih Pak yang nonton tayangan kita hari ini ya. Iya, betul. Silahkan komentar S2 di sini, S3 di sini, tahun berapa dan sekarang berkiprah di mana, boleh info ke kita nih teman-teman. Dan juga saya ingatkan kembali terkait dengan konteks keilmuan tadi, kalau teman-teman punya pertanyaan yang kiranya belum terjawab oleh kita hari ini ya Pak ya. Boleh teman-teman sampaikan pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia di channel YouTube kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa merespon. Terakhir Pak, sebelum penutup, sebagai seorang muslim, tadi saya kembali lagi ke pernyataan awal bahwa ketika kita melakukan proses belajar, ketika kita menempuh pendidikan, itu kan disebut bahwa kita sudah menjalankan sebagian dari agama kita, gitu Pak ya. Kemudian sebagai muslim kita punya tuntunan, punya dasar dalam berperilaku, dalam keseharian kita, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Konteks ilmu sendiri, konteks pendidikan itu sendiri dalam perspektif Al-Quran, itu seperti apa Pak?
Ya, ini pengayaan ya sifatnya. Karena Al-Quran itu memperkaya, literatur hadis memperkaya, juga kitabnya para ulama. Ada 3 hal. Yang pertama, pendidikan itu adalah disebut dengan kata robba yurabbi tarbiyah, yaitu pemeliharaan, maintenance fitrah manusia yang suci, kemudian pengelolaan agar kemudian tumbuh begitu ya, tumbuh secara bertahap, potensi-potensi yang ada. Itu kan pendidikan dalam agama ini. Karena orang yang berpendidikan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Maka disitulah tanpa ada yang bernama tarbiyah, kependidikan dari robba yurabbi, yang itu adalah sifat Allah Rabbul Alamin, kita tidak bisa mencapai apa-apa. Pendidikan ini media memang untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita harapkan untuk kita, keluarga kita, sahabat kita, dan untuk bangsa yang kita cintai ini. Yang kedua, memang ada terminologi allama yu'allimu ta'lim. Misalnya di surat Ali Imran 77. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ada ta'lim, ada tadris. Dari kedua istilah itu, ta'lim itu lebih fokus kepada ilmu. Ya, makanya thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya kan? Berarti kalau mencari ada usaha. Nggak mungkin orang nyari tanpa usaha. Ya, bahkan orang yang menempuh perjalanan menuju satu ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Kata Nabi. Berarti kan ini prosesnya panjang. Letihnya para ulama itu lebih tinggi dari letihnya mereka yang bekerja dengan fisiknya. Maka kita kalau belajar itu kan menguras energi ya. Itu limpahan karunia yang lebih besar. Amin. Iya, makanya allama yu'allimu darrasa yudarisu. Kenapa allama? Karena berkesinambungan, karena terus menerus. Dalam bahasa ilmu nahwu ya, itu kan allama itu satu perbuatan yang dijalankan secara terus menerus. Allama yu'allimu. Dapat ilmu, lagi nyari ilmu, dapat lagi, nyari lagi. Pak, ya? Be continue, tidak pernah berhenti. Pakai allama yu'allimu. Misalnya kayak koto'a itu memotong, tapi koto'a yuqti'u itu artinya mencincang. Berarti kan berulang kali sampai betul-betul lembut gitu ya, sampai menghasilkan. Nah, yang terakhir Allah gunakan melalui hadisnya kepada Nabi, addabani rabbi, ada ta'dib. Jadi menurut Al-Quran, 3 ruang inilah yang kita ingin dapatkan dari Allah melalui kependidikan kita, yaitu adab, yaitu akhlak, yaitu moralitas. Setelah orang mendapatkan ilmu, setelah orang diangkat derajatnya, terkadang lupa dengan dimensi yang ketiga, namanya ta'dib, adab atau akhlak. Pada dikatakan oleh Syauqi Bik ya, dalam salah satu bait syairnya, innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Jadi eksistensi sebuah umat, sebuah masyarakat itu tergantung adab. Kalau adab tidak diperhatikan, selesailah eksistensinya. Wujuduhu ka'adamihi, kalau bahasa pesantren. Ada tapi seperti nggak ada gitu ya. Bahkan nggak kelihatan adanya. Nah, dengan kependidikan terbukti umat Islam ini diakui. Bahkan para tokoh-tokoh kita itu diakui. Saya pernah ke Amerika, Bu Eni. Itu di situ ada Badan Atom Internasional di WHO. Ternyata pakar-pakarnya dari kita, Pakistan, dari Mesir. Jadi notabene Muslim itu unggul begitu ya. Tapi tadi untuk mencapai keunggulan, proses tadi pendidikan. Nah, seringkali kan teman-teman pengennya shortcut gitu ya. Saya pengen langsung jadi. Pengen yang cepat aja, Pak. Gitu. Memang pendidikan ini panjang. Sebuah proses ya, Pak ya. S1 aja 4 tahun. 4, Pak. Belum lagi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi kalau dihitung sampai S3 berapa puluh tahun itu? Banyak, Pak. Kira-kira kita belajar sampai 25 tahun lebih ya? Iya, bayang. Jadi setengah usia kita tuh ada di pembelajaran. Insya Allah aman lah. Amin. Artinya seluruh waktu kita positif kan? Iya, kalau tidak di kependidikan, ya ada yang negatifnya, ada positifnya. Tapi kalau waktu kita yang 25 tahun ditambah yang non formal, yang informal, wah itu menjadi efektif sekali. Sangat produktif, Pak, insya Allah ya. Baik, teman-teman. Masya Allah.
Jadi produk dari pendidikan itu sendiri adalah membangun peradaban dengan akhlak, karakter yang belakangan ini gaungannya sangat luar biasa ya Pak ya. Pendidikan karakter gitu, bahkan kurikulum 2013 dalam kurikulum Merdeka itu juga gaungan besarnya adalah bagaimana membangun karakter gitu. Ternyata teman-teman, saya setuju dengan Bapak tadi ya, bahwa membangun sebuah karakter itu bukan sesuatu yang instan ya Pak. Itu adalah sebuah proses yang sangat panjang teman-teman. Jadi teman-teman muda yang hari ini menyaksikan tayangan kita hari ini, bahwa perlu diketahui juga oleh teman-teman yang akan membawa bangsa ini menjadi apa ke depannya adalah teman-teman muda hari ini. Yang kita sebutnya Gen Z mungkin Pak ya. Setuju. Kalau kita generasi apa nih Pak? Semi ya. Aduh, silahkan ya dijawab di kolom komentar generasi apa ya kita ini. Tapi bangsa ini kita titipkan kepada teman-teman Gen Z yang akan membawa kemana arah bangsa kita yang kita cintai ini. Jadi jangan mengatakan bahwa untuk apa kita berpendidikan, tapi hasil dari sebuah pendidikan itu sendiri adalah karakter yang akan meng-create bangsa ini akan menjadi seperti apa ya Pak ya. Nah teman-teman kita di tengah kegalauannya insya Allah udah dapat jawaban nih Pak, bahwa insya Allah kami akan belajar, insya Allah kami akan kuliah gitu, untuk menguatkan lagi tekadnya. Kemudian buat teman-teman yang sedang kuliah S1, S2, S3 tapi belum selesai, boleh kasih apa ya Pak ya, wejangan ya teman-teman, supaya kita bisa tetap semangat dan konsisten di jalan pendidikan. Baik teman-teman semua ya, ini yang sedang menempuh pendidikan atau yang akan bergabung dengan UID atau yang sedang menyelesaikan. Kan ada yang menempuh, ada yang mau bergabung, ada yang sedang menyelesaikan di last minute-nya gitu ya. Betul, ada usaha-usaha terakhirnya. Jadi pertama, keyakinan bahwa UID akan menawarkan satu hasil pendidikan yang insya Allah mencakup semua aspek pendidikan, aspek kehidupan, maaf. Jadi artinya yang nanti berkiprah di bidang A jangan khawatir, yang berkiprah di bidang B juga jangan khawatir. Insya Allah akan dipenuhi semuanya, sehingga kesungguhannya akan meningkat. Kan kadang ada seorang guru, saya ngapain belajar di sini? Nggak saya pakai Pak, gitu ya. Ada juga yang mengatakan itu. Ada statement begitu. Kita katakan ilmu itu suatu saat bukan hanya berguna untuk diri kita, tapi berguna untuk sesama kita. Bahkan kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, kan dibaca oleh setelah kita. Jadi ilmu jariyah. Jadi pesannya kesungguhan itu penting. Yang kedua, pesan untuk teman-teman bahwa langkah, gerak, semua aktivitas kita, pemanfaatkan waktu, jangan khawatir, itu dinilai pahala. Ya, kalau kita tidak di ruang pendidikan, di ruang ilmu, mungkin sesuatu yang tidak produktif, tidak berguna, bahkan bisa jadi sia-sia. Kalau sia-sia dunia, apalagi akhirat, itu pasti ya. Kalau sia-sia dunia itu akhirat sia-sia. Nah, kita sedang memanfaatkan waktu di ruang yang sangat agung, di di suasana yang sangat mulia, maka kita pertahankan itu. Ini kita sedang dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu ladzina utul ilma walladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan terakhir tentu teman-teman ya sekedar sharing aja pengalaman bahwa ketika kita akan menyelesaikan pendidikan, akan bergabung, akan menempuh pendidikan, mau tidak mau kita membutuhkan support. Support itu yang paling tinggi dari keluarga. Support itu paling tinggi adalah dari orang tua. Kalau yang sudah bersuami, dari istri, dari anak-anak yang sudah beranak, dari teman, dari sahabat. Support itu penting. Karenanya pola pendidikan di UID ini kan saling support begitu ya. Ini memiliki kemampuan A, ayo support temennya. Bahkan ada satu angkatan saling support itu. Bagus sekali, bahkan hampir kelulusannya katanya bersamaan gitu ya. Bareng. Ya, kenapa? Karena support. Kita ini kan prosesnya panjang. Ada keletihan, kepenatan, mungkin ada kebosanan, boring, mungkin ada aktivitas di luar yang menggiurkan. Itu macam-macam ya. Ada daya tariknya ini ya. Tarik menariknya ini besar. Nah, kalau tidak ada support, saya kagum sekali ada beberapa mahasiswa itu yang support, bahkan nanya, sudah sampai di mana Pak? Sudah di mana Bu? Ini kan support. Itu ternyata salah satu yang menguatkan orang menyelesaikan kependidikan adalah support. Saya dulu juga disupport. Ya kalau istri saya nggak mensupport, saya kuliah di luar negeri mungkin nggak selesai saya. Kalau anak-anak nggak mensupport, kalau orang tua tidak mensupport, kalau teman-teman tidak mensupport, pokoknya mereka mengatakan tidak perlu khawatir. Kami support, kalau ada apa-apa kami support,
Dan nanti setelah itu kita tinggal berbagi kan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan hasilnya seperti ini. Itulah pesan, ya, support itu sangat penting dari keluarga, orang tua, dari istri, dari suami, dari teman-teman. Sehingga insya Allah kita bisa menyelesaikan kependidikan ini bersama-sama dengan nilai bagus, bahkan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak. Oh iya teman-teman, saya jadi inget nih Pak, ngomongin soal support nih ya. Kemarin tuh saya dapat video ada mahasiswa yang katanya susah nyari dosennya buat bimbingan, gitu Pak ya. Akhirnya kita cerita-cerita dengan sesama teman-teman yang sedang proses menyelesaikan tugas akhir gitu ya. Justru kalau kami merasanya Pak ya, justru kami Pak yang dikejar-kejar dosen. Ditanya gitu. Iya, justru mahasiswanya yang dikejar-kejar dosen, teman-teman ya. Kamu progresnya sudah gimana gitu ya. Iya. Jadi bukan kami sebagai mahasiswa yang mencari dosen, justru kami merasakan di UID ini dosen Pak yang ngejar-ngejar kami sebagai mahasiswa. Mana skripsimu, mana tesismu, mana disertasimu, ayo cepet selesaikan gitu ya Pak. Sampai di WA sama dosennya teman-teman, Masya Allah. Itu support ya? Itu support yang sangat luar biasa. Jadi saya setuju juga Pak, bahwa lingkungan kita juga itu menjadi penentu. Ya Pak ya, lingkungan juga menjadi penentu kita akan bersikap apa dan kita menjadi apa. Untuk itu perlu memilih lingkungan yang positif. Betul, supaya betul. kita bisa berkembang dengan positif. Alhamdulillah kami merasakan itu di sini. Alhamdulillah. Ada closing statement mungkin Bapak yang ingin disampaikan? Apa ya? Ya, yang pertama bahwa pendidikan ini bagian dari agama. Itu harus kita garis bawahi supaya nawaitu kita tidak salah. Yang kedua bahwa untuk mencapai apapun sunnatullahnya adalah dengan ilmu. Ini sunnatullah, Allah gariskan berarti. Kenapa? Mencapai dengan yang terbaik. Karena kalau sekedar mencapai tapi tidak mendapatkan hasil kebaikan, untuk apa kita mencapai? Itu kan rugi. Kayak orang yang penting dapat duit, tapi ternyata nyolong. Caranya ya, itu Pak, caranya nggak bagus. Tapi dengan kependidikan kan kita tuntun. Ini yang boleh ya, ini yang nggak boleh. Ini lebih cepat tapi hati-hati. Ada rambu-rambu, kalau Anda tidak hati-hati mungkin Anda terjerumus. Itu kan dipandu betul gitu ya, A sampai Z gitu. Dunia sampai akhirat. Jadi kalau tidak berpendidikan, mungkin dunia ia dapatkan sesuai keinginan tapi tidak ada kebaikan, akhirat apalagi dia nihil. Dan yang terakhir bahwa pesan kita bersama untuk teman-teman semua bahwa dari mulai awal Allah menetapkan bahwa ilmu itu segalanya. Dan berlaku bagi Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma. Bagi Nabi Muhammad, 'allamal insan ma la ya'lam, dengan iqra'nya. Bagi kita juga berlaku. Karena, nah ini uniknya pendidikan itu berkesinambungan. Jadi dalam ilmu hadis itu ada sanad begitu ya. Ini dapat dari ini, fulan dapat dari ini. Itulah penguatan. Maka dalam pendidikan itu jelas penguatannya, jelas sanadnya. Kalau kita cuman browsing, nggak jelas sanadnya. Ya, bahkan dikatakan sampai oleh seorang alim ya bahwa kalau orang belajar tanpa guru, gurunya siapa? Iya, jadi hati-hati juga Pak ya dalam proses ya, itu. Karenanya tadi saya setuju ini ya, lokasi pendidikan, kemudian lingkungan, budaya kampus, kemudian bagaimana support antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa dengan seluruh stakeholder, itu adalah sesuatu yang penting untuk kita kuatkan itu. Kalau itu kuat, maka kita kan menjalankan pendidikan itu seperti menjalankan kehidupan yang sangat nyaman. Maka teori pendidikan modern sekarang kan bagaimana ya pendidikan yang menyenangkan, yang enjoy begitu kan? Jangan sampai masuk sini malah gitu ya. Malah nggak nyaman nggak ya, nyaman. Pak ya. Jadi kan rumah kedua betul. mungkin. Dosennya nyaman, mahasiswanya nyaman, gitu ya, sambutannya hangat, semuanya nyaman. Karena bagi kita ini agama gitu ya, yang sedang kita jalankan agama. Agama kan kenyamanan, agama kebaikan, agama itu kebahagiaan, agama itu keselamatan. Jadi kalau unsur-unsur itu ada, why not gitu ya? Segeralah kita bergabung
dengan kampus tercinta ini, insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih Bapak, pesannya sangat luar biasa ya. Jadi ini saya ulas sedikit teman-teman yang baru akan bergabung, yang sedang melaksanakan pendidikan, yang sedang dalam melaksanakan tugas akhir. Semangat ya. Semangat. Semangat. Semangat harus gitu semangatnya ya Pak ya. Iya, Jangan semangat gitu. Nggak boleh. Harus semangat. Nah, dan banyak sekali yang saya petik hari ini Pak dari diskusi kita yang sangat luar biasa ini, singkat namun isi semua ya. Jadi saya ingin merangkumnya seperti apa. Mungkin pesan saya begini teman-teman, jangan takut kalau kita ingin melangkah dalam mengupgrade diri untuk lebih baik dengan pendidikan, gitu ya Pak. Jangan takut ilmu yang kita dapat itu nggak kepake nih di dunia kerja. Karena ada statement begini, saya kuliah S1, ilmu yang dipakai di dunia kerja cuma 30%, cuma 40%, gitu ya Pak ya. Tapi saya setuju dengan Bapak tadi nih teman-teman, kalau bukan untuk kita hari ini hasilnya, mungkin nanti bagi anak kita, bagi orang lain, bagi keluarga, gitu ya Pak ya. Jangan takut karena ketika kita belajar menjalani pendidikan ini, itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan wajib, fardu ya Pak. Fardu ya. Tuh, bukan wajib, fardu. Tahu dari mana kok bukan wajib? Kenapa fardu? Dengerin tayangan kita yang hari ini. Faridotun. Hadisnya faridotun. Faridotun. Apa bedanya ya wajib dengan fardu ya? Dengerin tayangan kita hari ini. Jangan takut berpendidikan karena Allah juga berjanji dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, teman-teman. Ya, jadi common sense lah orang mau ngomong apa ya Pak. Kalau kita udah yakin, insya Allah manjada wajada. Udah gitu ya Pak ya, manjada wajada. Closing statementnya itu teman-teman. Di mana kalau misalnya kita pengen lanjutin ya, buat supaya teman-teman bisa ketemu sama beliau kan, dari diskusi kita yang singkat aja sangat luar biasa. Apalagi kalau teman-teman ketemu dengan beliau di ruang kelas akan lebih banyak lagi manfaatnya. Di mana kampus kita? Di Jalan Balai Rakyat Utan Kayu, Universitas Islam Jakarta. Insya Allah. Insya Allah. Ketemu sama kita ya Pak? Iya, ketemu sama kita dan orang-orang baik di sini. Orang-orang baik di sini, insya Allah. Baik teman-teman, demikianlah diskusi kita hari ini. Tak lupa saya sampaikan Pak Atabik, terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan Bapak yang sangat luar biasa sudah menyempatkan hadir menyapa kami di UID Network. Semoga Bapak sehat selalu dan semua urusannya diberi kelancaran oleh Allah ya Pak. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung dengan kami mengajukan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, atau yang ingin tahu lebih banyak tentang kampus kami, ada link di bawah ini yang bisa teman-teman klik, dan insya Allah semua informasi yang teman-teman butuhkan ada di link tersebut. Terima kasih dari kami. Untuk hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.